Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan mereview STB Beko Gold model M70. Ini ejaannya itu mana ini ya? Bukan produk Indonesia sih, tapi isinya sama saja. Dalamnya itu ada remote control, kemudian 2 buah batu baterai, kabel RCA standar, kemudian unit set-top box-nya ya, dan buku petunjuk user manual dalam ejaan bahasa Inggris. Seperti apa tampilannya teman-teman? Ya, tampilan depannya menarik teman-teman. Ini tercatat Beko Gold DVP T200/C+ serial. Tombol manualnya ada tombol power, tombol menu, volume plus minus, kemudian program kanan kiri ya, kemudian OK, dan 1 buah port USB di depan. Di belakang ada RF in, kemudian lock, USB, output HDMI, dan 2 buah audio video out atau RCA tanpa dilengkapi saklar power ya, jadi colok langsung on. Materialnya terbuat dari besi, ada angin-angin di atas kemudian samping. Oke teman-teman, untuk pemasangannya seperti biasa, kuning untuk video, kemudian putih dan merah untuk audio ya. Nih, bisa lewat yang bawah, bisa lewat yang atas dari RCA. Kemudian untuk antenanya kita colokkan ke bagian RF in ya. Kita nyalakan powernya, tombol putingnya nyala, dan lihat tampilan, kita lihat tampilan di TV ya, muncul 2023. Jika dibiarkan dia otomatis scan otomatis teman-teman. Ini kita hentikan saja dulu menggunakan tombol exit ya, dia otomatis akan memberhentikan pencarian ya. Kita masuk ke menu utama. Di sini kita cek untuk LCN, kita mode off ya, biar nomornya ngurut. Kemudian untuk acu otomatis scan-nya ini ya, kita off kan juga ya. Dan untuk pencariannya kita masuk ke search ini. Kita di sini pilih manual search. Bentar, ini kayaknya tidak ada memasukkan kode pos apa ya? Apakah ini tidak dilengkapi dengan EWS? Ya, di sini kita tidak melihat EWS ya, tidak memasukkan kode pos. Kita pilih untuk menu pencariannya menggunakan manual. Nah, di sini untuk STB ini support VHF dan UHF teman-teman. Tapi karena di Indonesia itu adanya UHF yang digitalnya, ya kita pilihkan MUK-nya ini ke MUK yang ada di tempat kita yang support. Kebetulan kita antena di sini hadapnya ke barat yang bagus ya, ke arah Garut. Dimulai dari MUK 27. Nah ini. Di sini untuk strength-nya dan quality-nya, dia itu barnya pelit. Barnya sedikit tapi kestabilannya dia tinggi teman-teman. Jadi walaupun di sini hanya mengangkat kelihatannya sedikit sekali 27%, kualitasnya itu 58% ya. Ini strength-nya, kekuatannya itu kecil ngangkatnya, tetapi ini tetap stabil teman-teman, jadi nggak terlalu muluk-muluk ya. Ini kita coba scan untuk MUK-nya MTEK, SCTV, Indosiar, Mentari, O Channel ya, Mochi RTV. Nah ini
walaupun kelihatannya ini strength-nya kecil, tapi sebenarnya dia kekuatannya besar. Tidak muluk-muluk dalam menampilkan bar sinyalnya ya. Dan selain MUX 327 ada MUX 38 untuk RCTI MNC Global INUS di MUX 38. Nah, ini tinggal kita start. Ini jika kita mempunyai atau paham dengan nomor-nomor MUX dalam satu wilayah teman-teman, karena dalam satu wilayah dengan wilayah yang lain itu nomor MUX-nya beda-beda. Arah ke Garut dengan arah ke Banyumas lain. Di Banyumas ada MUX 28 untuk MUX-nya TVRI, MUX 31 untuk MUX-nya MTEK. Begitu juga di tempat yang lain teman-teman. Masing-masing wilayah biasanya hanya dibatasi dengan 6 MUX. Tapi walaupun dengan 6 MUX, tapi siarannya, channelnya bisa banyak sekali. Karena satu MUX itu bisa menampung 6 sampai dengan 10 stasiun TV. Jika teman-teman tidak mengetahui ininya, nomor MUX-nya, kita bisa juga melakukan dengan pencarian auto search atau pencarian otomatis. Tetapi dengan catatan antena kita kondisinya maksimal ya, ketinggiannya itu tidak nabrak halangan, kemudian cek-ceknya kabelnya bagus, tidak ada masalah, tidak kendor. Nah, kita bisa tekan auto search. Karena auto search ini kita tidak bisa melihat sinyalnya, lain dengan manual search tadi. Kalau manual kita bisa mengetahui kekuatan sinyalnya berapa. Jadi kita bisa menebak, oh channel ini yang bisa kita terima, channel ini tidak bisa kita terima. Contohnya seperti itu. Contohnya ini teman-teman, MUX 23 punyanya Metro Garut dari Jabar 2. Ini tidak menunjukkan bar kekuatan maupun kualitasnya, strength maupun kualitinya. Ini mau kita klik pencarian pun ini tidak akan muncul sinyalnya teman-teman. Nah, jadi istilahnya untuk pencarian manual itu untuk memudahkan kita dalam mengecek kondisi antenanya. Nah, ini tadi contohnya MUX 27 adalah punyanya MTEK. Nah, ini strength-nya ada, kualitasnya ada. Maka ketika kita melakukan pencarian itu akan muncul siaran-siarannya. Kok tetap nggak muncul sama sekali, nggak ada satupun MUX yang bisa memunculkan strength dan kualitasnya? Nah, kita bisa cek dari antenanya. Mungkin antenanya arahnya kurang pas, bisa juga kabel sambungannya kendor atau bermasalah, bisa kita cek seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau antena sudah kondisi bagus, sinyalnya sambungan-sambungan ceknya bagus, nah, kita pastikan sudah mantap semuanya. Nah, kita bisa melakukan dengan pencarian auto search. Jadi STB ini akan melakukan pencarian secara otomatis sedikit demi sedikit, satu persatu channelnya. Keunggulannya apa? Keunggulannya kita tidak harus hafal MUX-nya, tidak harus hafal nomor MUX-nya. Jadi dia melakukan pencarian sendiri. Terus kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya pencariannya akan prosesnya lebih lama karena ini akan dicari per channelnya satu persatu. Lain halnya dengan pencarian manual, kita hanya memilih 6 MUX yang ada di suatu wilayah itu. MUX-MUX yang kemungkinan terjangkau masuk ke wilayah kita. Tetapi kalau otomatis, ini akan menyeken MUX satu persatunya. Nah ini contohnya ya. Kita lihat perjalanan frekuensi di bawahnya. SCTV Garut kebetulan berada di frekuensi 522, tadi sudah terscan. Kemudian nanti berikutnya MUX 38 frekuensi 610, nanti itu MUX-nya MNC RCTI Global INUS ya, nanti di 610 dan seterusnya. Ini yang jumlah yang di scan ada 64. Nah, ini adalah frekuensinya. Ini bukan nomor MUX ya, ini frekuensinya. Untuk melihat sinyal, kalau misalnya sudah terscan, kita bisa lihat ini tombol info, ini atasnya 0. Nah, ini info.
ya. Kita pencet 2 kali, maka nanti akan muncul sinyalnya itu. Strength, kekuatan sinyalnya 37%, kualitasnya 77%. Bernya, bit error ratio itu 0. Ber diusahakan 0 ya teman-teman. Kalau kurang dari 0 dia akan putus-putus ya. 0 berarti tidak ada gangguan, tidak ada error. Misalnya kita lihat sinyal yang lain dari Tran, klik OK. Kalau pas pada posisi OK ini sudah menunjukkan Trannya, kita klik infonya lagi 2 kali, nah ini muncul. Strength-nya 30%, kualitas 61%, bernya 0. Begitu teman-teman untuk scan-nya. Kemudian menu-menu apa saja yang ada di STB ini? Ada program, picture, pencarian, kemudian time, option, pengaturan sistem ya. Kita lihat sistem informationnya. Oh, ini chipsetnya Gemini versi 1.3 hardware 4 MB flash 64 MB di DRAM. Kemudian ada satu lagi ya, ini USB media center PVR untuk play dan record melalui flash disk. Kita lihat internetnya, di sini ada YouTube juga, IPTV juga ada. Tapi harus dipasangi dongle. Oke teman-teman, itu review dari STB Beko Gold ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.